Selamat siang guys, semoga Anda sehat, saya sehat, semuanya sehat, amin. Teman-teman, kali ini saya beli laras LW Polygon nih bro ya, 1, 2, 3, 4 pucuk. Dan ada LW yang sedikit asing di mata saya bro ya, nanti saya bakalan bahas. Yang sebelah mana Mas Roso? Nah ini bro ya, yang sebelah kanan. Laras ini mempunyai panjang yaitu 69 cm ya, dengan OD 14 bro. Kata importirnya, ya ini importirnya kebetulan sering banget ya kontekan sama pabrik yang namanya adalah Lothar Walther di Jerman bro ya. Ini importir besar loh bro di Indonesia. Beliau adalah partner saya bro. Tentunya saya banyak sekali ngambilin laras LW ke beliau lah gitu ya. Jadi ya saya tetap percayalah ke beliau. Saya tetap percaya ke beliau, dan beliau juga banyak bincang-bincang dengan saya mengenai laras ini bro ya, banyak sekali bincang-bincang, dan akhirnya perbincangannya saya serap, kemudian saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Mau dipercaya ya monggo, ndak percaya juga ya monggo kerso bro ya, itu hak teman-teman semuanya ya. Saya tidak mengharapkan validasi dan lain-lain, saya hanya menyampaikan berdasarkan apa yang terjadi di Indonesia mengenai laras Lothar Walther ya. Nah ini adalah laras Lothar Walther bro, ini Polygon ya, ini sama, ini adalah LW juga, cuman yang ini adalah seri klasik, dan yang ini adalah laras Lothar Walther stainless steel, atau sering kalayak ramai kita sebut adalah SS ya. Jadi saya banyak bahas lah kalau laras-laras yang tiga ini ya, jadi teman-teman tinggal cek aja di video-video saya yang lalu bro, nggak 1-2 saya upload, bahkan mungkin bisa ratusan. Jadi teman-teman tinggal cek aja. Jadi jangan banyak pertanyaan, tinggal tonton, simak, dan hayati ya. Oke, kali ini saya mau fokus sama LW yang sebelah kanan nih bro. Katanya sih ini adalah LW, laras LW yang dibuat yaitu khusus ya. Ini saya agak nggak enak sebenarnya kalau ngomong khusus seperti ini bro ya. Khusus untuk mimis slug ya. Entah khususnya itu yang seperti apa, kita harus pantau di situ bro ya. Ataukah memang khususnya untuk mengejar speed tinggi di slug, ataukah khusus emang untuk segi akurasi ya. Nanti saya bakalan coba dan saya reviewkan ke teman-teman semuanya supaya tidak penasaran bro ya. Laras ini mempunyai panjang 69 cm dengan twist rate yaitu 1.16 ya. Artinya satu putarannya ada di 16 inci. Teman-teman tinggal kalikan aja ya. Jika panjang laras ini adalah 69 cm dan memiliki twist rate 1 dibanding 16, teman-teman tinggal kalikan ya. 1 incinya adalah 2,5 cm. Tinggal teman-teman kalikan itu dapatnya berapa. Nah, disitulah satu putarannya bro ya. Dan ada perbedaan yang signifikan kalau menurut saya pribadi bro. Saya bakalan pindahkan keempat laras ini deh, biar gampang ya. Saya sebenarnya nggak enak bro kalau ngomong susah susus kayak gini ya. Soalnya kenapa di Indonesia ini lagi booming, katanya nggak ada laras yang khusus untuk slug, tapi terbukti kok pada dilepingin, kan aneh gitu. Katanya semua laras bisa untuk slug ya, tinggal coba aja gitu ya. Ini bro ya. Apa saya ngomong ini? Ini adalah laras LW klasik untuk mimis konvensional. Sebenarnya ini juga bisa untuk slug bro ya. Saya ngomong bisa untuk slug ya. Karena kenapa? Ya karena saya pernah nyoba, entah itu LW klasik dan LW Polygon yang bukan khusus slug. Ini keduanya bisa main slug, cuma saya beberapa kali nyampein ke teman-teman semuanya bahwasanya untuk jenis laras Lothar Walther ini tidak semuanya bakalan support menggunakan jenis mimis slug yang Anda pilih. Contoh ya, ini adalah ketiga laras LW bro ya. Ketiga laras ini jika saya ponis, apakah ketiga laras ini bisa menggunakan mimis NSA slug? Jawabannya adalah belum tentu ya. Jawabannya adalah belum tentu ya. Kadang yang ini itu bagus ya untuk slug. Ini sama-sama Polygon lah, dua saya kayak gini ya. Ini dua Polygon kayak gini aja bro ya. Misal ini dua LW Polygon yang sama, mempunyai panjang sama, twist rate yang sama, alur yang sama, bubutan yang sama, loading yang sama, crowning yang sama bro ya.
kita taruh mimis NSA slug 3 box sekaligus. Contohnya 15 grain, 12,5 dan 15 grain. Nah, kita pakai yang ini, yang sebelah kiri, Lothar Walther-nya. Nah, yang ini ternyata dia paling bagus pakai si 15 grain. Kemudian kita pindah ke sini pakai 15 grain. Apakah teman-teman menjamin antara ini dan ini groupingnya sama? Ya, saya tanya sekali lagi, apakah teman-teman bisa menjamin dengan loading yang sama, crowning yang sama, unit yang sama bila perlu? Apakah hasilnya akan sama menggunakan NSA 15 grain? Saya jawab adalah tidak, bro ya. Tidak, pasti beda. Walaupun teman-teman gunakan contohnya mimis Alphamarket ya. Saya bilang Zen Slug, NSA Slug dan GSB Knockout ya. Zen Slug 20, terus 13 sama 10, terus ada lagi 16 kalau tidak salah. Zen itu beda-beda, bro ya, hasilnya itu beda-beda ya. Gitu, mungkin cukup jelas apa yang saya sampaikan, seperti itu, bro. Apalagi laras lokal yang ada di Indonesia ya. Kenapa alasannya? Saya kalau bikin laras lokal selalu saya riset, kemudian saya tulisin di sini mimisnya itu apa, enggak, itulah, bro, yang terbaik. Jadi kalau menurut saya mending nurut aja. Sebenarnya saya akui, bro ya, untuk laras lokal di Indonesia bisa untuk mimis slug. Cuma teman-teman ya harus rajin-rajin memilih ya, itu mimis yang cocok menggunakan laras tersebut. Itu pun kalau ketemu. Kalau enggak ketemu ya gigit jari. Kayak gitu, bro. Sekelas Lothar Walther yang pembuatannya menggunakan mesin canggih di Jerman aja masih seperti ini ya. Ini, bro ya. Ini walaupun yang sebelah kiri misal dia bagus pakai GSB Knockout, tapi dia tidak mau pakai NSA, bahkan sampai 20 grain, 15 grain dan 12,5. Dia belum tentu mau. Gitu loh. Dan yang sebelah kiri juga tidak mesti konsumsi mimisnya support dan sama dengan yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini ya belum tentu sama dengan yang ini. Akhirnya ya teman-teman wajib cari-cari mimis lagi. Contohnya bahkan saya pernah nemuin kasus, bro ya, untuk laras LW biasanya dia cocok sekali dan rapat menggunakan mimis Alphamarket. Malah kala itu saya sangat susah sekali mencari mimis Alphamarket yang cocok. Malah saya pakai lokal, itu yang paling bagus itu malah pakai ekstrak. NSA, Zen, Knockout itu kalah semua ya groupingnya, padahal loading sama, unit pun sama, crowning pun sama. Terus di mana perbedaannya? Ya, nggak ada tebak-tebakan, bro, di situ susah ya. Susah untuk ditebak, apalagi laras sekelas lokal. Ya, bro ya, saya tegas di sini, bro ya, saya tegas, jujur, oke? Nah, ini saya mau pindah ke yang, nah ini, bro ya, mungkin teman-teman tunggu ini. Ya, ini adalah laras LW yang khusus untuk slug ya. Saya bincang-bincang sama orang importirnya, katanya importir itu ngomong ke pabrik laras LW, tolong buatkan laras yang emang benar-benar paling baik untuk jenis mimis slug. Dikirimlah dan dibuatlah ini sama perusahaan Lothar Walther. Ya, bro ya. Ini yang dikirim yang ini. OD-nya 14 dengan twist rate 1.16 dengan panjang 69 cm ya. Nanti saya bakalan bahas perbedaan yang cukup menyolok di sini ya. Mari kita lihat belakangnya, bro. Seperti ini ya. Oke. Di belakang ini, bro, hanya ada tulisan 4,5 loaf. Saya bisa ponis ya, pabrik LW dari dulu memang membuat laras. Ini kode yang paling saya perhatikan itu di belakangnya, bro, yaitu 4,5 loaf. Ini tidak ada C-nya, bro ya. Sekali lagi, untuk C itu bukan kode. C itu adalah untuk mengartikan sebuah laras tersebut memiliki cuk atau tidak ya. Saya bisa ponis bahwasanya untuk laras LW dengan panjang 69 cm yang katanya khusus untuk slug dari pabrik Lothar Walther-nya ini tidak memiliki cuk ya, bro ya. Oke. Untuk ID dan lain-lain emang di sini tidak disebutkan, tapi saya bisa menebaknya ya. Ini tidak memiliki cuk. Oke, kita lihat yang lainnya. Baik ya, teman-teman lihat ini ya. Ini adalah 4,5 loaf C ya. Ini adalah laras LW klasik, sama dengan ini, bro. Ini mempunyai alur 12 sama untuk seri slugnya ya. Ini 4,5 loop C di sini, artinya laras ini ya sudah pasti punya cuk ya. Itu C adalah cuk ya. Itu memang kode yang diterapkan sama perusahaan Lothar Walther di situ. Ini ya cuk. Kemudian kita pindah lagi ke yang SS, bro ya, LWSS 1.17. Kita lihat belakangnya
4,5 loop C poligon. Artinya ini adalah alur poligonal atau yang kita sering lihat ini adalah alur 6. C-nya adalah cuk untuk 4,5 loop. Itu adalah jenis kaliber yang diterapkan pada laras ini. Apabila teman-teman menemui contohnya 22 loop, itu adalah kaliber 22 dan seterusnya. 22, 25, 35, 357 dan lain-lain ya. Itu adalah kode kaliber yang ada pada laras ini. Jangan salah artikan ya. C itu artinya cuk, bukan kode. Oke? Sampai di sini bisa dimengerti, Bro. Saya sedikit agak percepat. Ini juga sama poligon C. Artinya ini laras LW poligon dengan alur 6 menggunakan cuk ya. Oke, ini adalah laras yang khusus untuk selak yang diproduksi oleh si Lothar Walther ya. Ini seperti ini, Bro, kodenya. Lothar Walther Germany 030 mungkin ini seri pembuatannya dan ada tulisan X di sini, Bro. Ya. Mungkin ini yang dimaksud X, mungkin ini emang kode yang diterapkan untuk laras yang khusus untuk selak ya. Kalau menggunakan konvensional bagaimana, Mas Rosso? Saya rasa akan baik-baik aja, Bro. Ya, saya rasa akan baik-baik aja dengan liner yang seperti ini. Cuman kalau untuk di segi liner, saya tegas di sini ada perbedaan, Bro. Ya, antara liner LW klasik yang biasa sama yang selak ini ada perbedaan. Nanti saya bakalan bahas. Pokoknya tonton terus aja, ya. Nah, seperti ini, Bro, di batangnya. Oke, kita bakalan lihat dari mananya dulu kira-kira. Baik, kita lihat yang ininya, Bro, ya. Nah, nih. Oke, mungkin kelihatan sama teman-teman, ini adalah LW klasik spek standar yang pernah dulu saya temukan, Bro, ya. Untuk liner yang digunakan ini menganut liner yang saya sebut adalah liner ramping ya. Line alurnya ini ramping, Bro. Ya, untuk si ini. Ini ramping sekali. Ini adalah LW klasik yang lama. Ya. Seperti ini, Bro. Ini guratan yang dihasilkan seperti ini. Oke, saya ambil yang Lothar Walther khusus untuk selak. Kata pabriknya dan kata importirnya kita lihat. Ya. Nah, seperti ini, Bro. Ya. Untuk liner yang digunakan di sini kalau menurut saya pribadi ya, untuk laras Lothar Walther khusus untuk selak, dia mempunyai liner yang sedikit melebar, Bro. Sedikit melebar dan tidak terlalu dalam. Tapi kalau untuk ID, saya yakin untuk yang khusus selak, ini ID sedikit lebih sempit daripada laras Lothar Walther klasik yang dulu. Saya yakin lebih sempit, Bro. Gitu ya, kalau nggak percaya silahkan dibeli. Cuman untuk guratannya dia lebih lebar dan lebih tipis. Cuman kalau untuk ID, saya rasa untuk Lothar Walther yang lama klasik sama yang baru lebih sempitan yang baru daripada yang lama. Untuk ID-nya terbukti saat kita mendorong mimis ini ya, emang sedikit agak berat, Bro, dan napak ya, orang bilang itu napak. Jadi dari sini, Bro, saya bilang dari sini sampai depan itu dia diem, tidak ada nyerosot gitu. Jadi gimana bahasa nyerosot itu ya? Jadi dia itu diem, dia itu konsisten, Bro, diem, tidak ada loss, dia diem terus sampai ujung. Nah, berbeda sama yang LW ini ya, karena dia memang sedikit ada loss di sini yang untuk LW lama. Cuman di depannya dia ada cuk. Saya yakin cuk untuk bantuan, Bro, agar mimis ini bisa stabil karena ada cuknya. Coba kalau teman-teman mau ngetes, ini potong aja cuknya, buang ya. Pastinya antara ID dan yang ini ada perbedaan, Bro, karena yang ini lebih diam, yang ini sedikit ada loss, terus seret lagi ya. Karena yang pertama saya bilang barusan dia dibantu oleh cuk depan ya, 2 cm. Itu, Bro, di situ sebenarnya. Kalau teman-teman mau spekulasi ya monggo, kerso tinggal dipotong aja ini semua LW-nya ya. Dipotong depannya, cuknya dibuang, silahkan pakai serat. Ya, kalau mau coba-coba, di situ mulai kelihatan, Bro. Ya, di situ mulai kelihatan. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Karena saya pernah riset. Ya, saya pernah sering, Bro. Bukan sering lagi. Ya, ini beberapa kali saya potong laras LW depannya tak buang. Ya, dan ya hasilnya ada yang bagus, ada yang enggak. Gitu. Dan kalau yang pasti bagus pakai mimis yang besar-besar, contohnya adalah Samyang. Ya, itu pasti bagus. Dan teman saya juga pernah punya kasus demikian. Tapi kadang-kadang ada juga yang dipotong depannya pakai mimis yang kecil-kecil 452 ya bagus gitu. Cuman kalau menurut saya terlalu beresiko deh, Bro, ya. Daripada gitu-gituan mending beli yang ini aja.
ya menurut saya sih ya. Ini tanpa cuk bro, tanpa ada cuk ya, seperti ini, dan lebih napak intinya lah. Intinya laras ini lebih diam ya, jadi lebih diam, tidak ada los sampai ujung itu nggak ada los, jadi masuk sini dia diem. Nah nih teman-teman lihat ini linernya melebar bro, dia melebar cuman nggak dalam ya. Jadi bisa saya simpulkan antara ID sama lensnya ini sebenarnya tipis sekali bro ya, perbandingannya ini tipis sekali. Kalau menurut saya terbukti karena ini nggak dalam bro, nggak dalam ya. Entah fungsinya untuk apa, entah untuk supaya mengurangi residu atau emang tidak ada cuknya, ataukah memang dibuat sengaja untuk lebih banter atau mengejar FPS tinggi. Ya, saya juga agak sedikit curiga ke situ ya. Dengan panjang laras yang mumpuni seperti ini 69 cm, tentunya apabila kita menggunakan settingan yang sama dengan lens yang sama dan ID yang sama ya, tapi panjang larasnya berbeda, tentu saja yang lebih panjang lebih unggul lah untuk FPS-nya. Di settingan unit yang sama bro ya, dengan mimis yang sama ya, tentu saja yang lebih panjang yang lebih unggul ya. Enggak, saya belum maksud sebenarnya ini entah dikhususkannya untuk apa, untuk segi akurasi, untuk segi power, ataukah dari segi apa. Jawaban yang paling baik yaitu dicoba gitu bro ya. Jadi nanti saya bakalan coba, teman-teman tinggal simak aja hasilnya seperti apa untuk laras LW khusus slug ini ya bro ya. Nih, ini dari sininya emang udah ada tulisannya, jadi ini nggak bisa saya main-mainkan bro. Saya hanya menyampaikan seada-adanya aja. LW slug baja OD16 69 cm ya. Jadi ini bukan karangan saya bro, ini bukan karangan saya. Jadi disangkanya saya ngarang-ngarang, Mas Roso itu orangnya ngarang. Mana ada laras LW khusus slug gitu kan. Ya contohnya aja bro, brand ya seperti Efek Impact bro, itu bukan brand rumahan bro ya, itu bukan brand pinggiran bro, itu brand internasional, itu brand skala dunia ya, yang membuat laras slug liner. Kenapa mereka membuat seperti itu ya? Contohnya kalau mau kita adu debat sama mereka ya kita kalah bro. Prestasi apa yang kita tunjukin gitu kan? Saya rasa mereka cukup deh untuk mewakili itu semua ya. Cuman saya nggak tahu ini khususnya untuk gimana ya. Sekali lagi saya nggak paham laras LW khusus slug ini dibuat untuk khusus yang seperti apa. Apakah emang khusus dari segi akurasi, ataukah memang khusus untuk meningkatkan FPS? Karena yang pertama tidak ada cuknya bro ya. Otomatis unit ini untuk FPS saya yakin antara cuk dan non cuk di settingan yang sama ya, pasti yang non cuk akan lebih kenceng. Kedua, laras ini didesain memang panjang yaitu 69 cm gitu kan. Mungkin saja dengan laras yang panjang segini dengan OD ringan tentunya akan gampang sekali untuk menjangkau FPS tinggi. Tapi di sini ada perbedaan ID dan lens alur yang LW terapkan, yaitu dengan lens melebar dengan ID yang lebih sedikit sempit daripada si Lothar Walther klasik yang lama. Ya, seperti itu perbedaan yang saya rasakan, bro. Ya. Nih. Ini adalah perbandingannya, bro. Ya. Ini perbandingannya. Yang kiri adalah laras LW lama, ya, yang kanan maksudnya, yang kiri adalah laras LW yang terbaru, yang tidak memiliki cuk. Guratannya memang lebih tipis, bro. Lebih tipis. Loh, tapi kok kenapa Mas Roso sudah guratannya lebih tipis kok didorong lebih berat? Ya, bro. Walaupun lebih tipis, dia memiliki liner yang kategori lebar, ya, yang melebar. Tapi kalau untuk si LW klasik ya lama, dia linernya itu termasuknya kategori liner yang saya bilang itu adalah liner ramping. Ya, bro. Mengapa lebih berat yang ini? Ya, yaitu jawabannya karena liner yang digunakan di sini yang saya pantau emang lebih lebar, ya, si klasiknya daripada liner LW klasik yang lama. Gitu, bro, ya. Ya, intinya kayak gitulah. Khususnya untuk seperti apa? Ya, saya nggak tahu. Mungkin emang khusus untuk akurasi supaya dia nggak terlalu banyak pola pilih mimis slug deh.
Ya kan saya udah bilang tadi, ini antara ketiga slug ini, contohnya bila LW ini poligon, saya kasih 5 mimis NSA deh ya. Enggak, NSA 3 box, Gen slug 4 box, sama knockout 2 kaleng. Kita coba. Ya misalkan yang ini enak pakai 15 grain. Apakah yang ini juga pasti enak? Apakah yang ini juga pasti bagus pakai NSA 15 grain? Jawabannya adalah belum tentu. Jika teman-teman mau riset, silakan beli LW yang banyak. Ya, saya bisa jamin itu, bro. Ya, saya bisa jamin itu. Ya, gitu, bro. Kadang-kadang malah bagusnya pakai ya mimis lokal. Tapi dengan adanya laras LW ini, ya, apakah jika kita masih bisa memvonis bahwasanya untuk LW ini tidak pilih-pilih mimis. Contoh, kita membeli laras LW yang khusus untuk slug, contohnya adalah 5 pucuk. Ya, 5 pucuk saya bilang, bro. 1, 2, 3, 4, 5. Kita jajarin di sini. Kita ambil mimis NSA slug dengan berat 15 grain. Jika yang ini support, ya, apakah yang lainnya juga support? Nah, itu menjadi PR terberat yang mesti teman-teman coba, karena membutuhkan modal yang besar tentunya. Soalnya kenapa? Dari segi harga, bro. Dari segi harga untuk laras LW yang khusus slug ini jauh berbeda sama yang ini. Ya, harganya lebih mahalan ini. Oke? Jika teman-teman mau riset, silahkan dicoba. Beli laras LW ini 5 pucuk. Teman-teman sediakan mimis yang support menggunakan salah satu laras LW tersebut. Kemudian dicoba apakah kelimanya support dan sama. Jikalau memang itu ya semuanya bisa sama, saya acungkan jempol untuk laras Lotaro Walter. Ya, berarti memang laras ini adalah laras untuk slug. Seperti itu, bro. Jadi saya ngambil kesimpulan seperti itu ya. Saya nggak punya pilihan lagi ya, kesimpulannya seperti itu. Karena yang saya alami untuk jenis laras LW ini dia pilih-pilih mimis semua. Ya, ini bagus untuk ini belum tentu. Yang ini bagus untuk ini belum tentu. Jadi kelihatan groupingnya. Kita tembakin di kertas, hasilnya beda-beda semua. Ada yang lebar banget, ada yang rapat banget. Walaupun loading sama, crowning sama, unit sama. Oke, jikalau laras ini bisa sama rata, ya semuanya sama rata, 5-5-nya menggunakan mimis jenis yang sama, saya akui ini adalah laras LW khusus untuk slug. Oke, saya tidak menghakimi orang-orang se-Indonesia, bro. Ya, saya senang sama kalian. Kalian sudah banyak memotivasi lah untuk para pedealer Indonesia, resetter Indonesia, gitu. Silahkan disampaikan aja, ya gitu, bro ya. Oke, sekian dan terima kasih, thank you.